Oke, pada kali ini kita akan memasuki modul 2, di mana modul 2 ini kita ditampilkan sebuah data, ada data tanggal, waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data. Untuk aktivitas pertama, kita disuruh untuk mengidentifikasi data-data apa saja yang terpakai, data-data apa saja yang sangat terpakai, dan data yang tidak terlalu terpakai dalam pengolahan data nantinya. Untuk membedakannya, saya akan memberikan warna kuning untuk data yang tidak berpengaruh atau tidak terpakai. Yaitu ada data sumber data yang isinya Google Maps, Google GPS tracking, survei, dan cuaca. Selanjutnya, untuk yang kedua itu saya memberikan warna hijau muda untuk data tanggal dan data kondisi lalu lintas. Di mana untuk warna hijau tersebut mewakili data yang pengaruhnya sangat sedikit pada saat nanti kita menentukan olahan datanya. Dan yang berwarna pink ini kita lihat itu untuk waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, dan jenis jalannya itu menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh pada penelitian nanti. Berlanjut ke aktivitas 2. Nah, di aktivitas 2 ini kita terdapat data sama seperti di aktivitas sebelumnya, hanya saja ditambahkan dengan data kecepatan dalam kilometer per jam dan kecepatan valid, di mana kita akan mencari terlebih dahulu nih data kecepatannya itu berapa menggunakan rumus Excel ya, di mana rumus Excel ini kita dapat dari perhitungan pada saat menentukan kecepatan, di mana kecepatan itu kita dapat dari jarak dibagi oleh waktu tempuh. Ini sama dengan seperti ingat ya, kita belajar fisika. Sama dengan D2 dibagi dengan E2 dikalikan 60. 60 itu dalam 1 menit ya. Kita tarik ke bawah supaya lebih mudah. Oke. Selanjutnya kita menentukan kecepatan valid. Kecepatan valid itu apa sih? Kecepatan di mana antar rentangnya kita menggunakan kuartil. Ada kuartil 1, ada kuartil 2, di mana perhitungan kuartil 1 itu sendiri kita masukkan di dalam rumus Excel itu ada kuartil ing, di mana datanya itu kita ambil dari data kecepatan, range data kecepatan, dengan kuartilnya itu 1, berarti angka di belakangnya adalah 1. Dan untuk kuartil 3 sama, memakai rumus kuartil juga dengan data di akhirnya itu kita beri nama, kayak kita beri angka 3 untuk menentukan bahwa itu kuartil 3. Di situ kita kasih rumus if and. Oke, kita masukkan datanya, kecepatannya. Kemudian kita bandingkan dengan kuartil 1. Jangan lupa kita kasih tanda dolarnya untuk memfriskan data agar tidak berubah. Kemudian kita bandingkan dengan kuartil 3-nya. Jika data di kecepatan itu di bawah kuartil 3, maka kecepatan validnya itu masih di antara range yang bisa dibilang di bawah 46,91 ya, masih aman. Dan kalau di atas itu berarti sudah tidak aman. Mungkin seperti itu, kita lihat hasilnya. Nah, berarti kan di antara kuartil 3 itu 46,91 itu adalah batasnya. Berarti kalau di atas 46 itu tidak ya kayaknya ya.
Oke, selanjutnya kita menghitung outlier. Outlier itu ada inquiry tile. Inquiry tile itu adalah hasil perhitungan dari kuartil 1 dikurangi dengan kuartil 2. Nah, menjadi sebuah batas bawah. Batas bawah sendiri itu kita dapat dari kuartil 1 dikurangi dengan perkalian 1,5 dikali dengan IQR-nya tadi. Kemudian untuk batas bawahnya itu tadi kita ambil perhitungan nilai kecepatannya tadi, kuartilnya tadi ditambah dengan 1,5 dikurangi dengan inquiry-nya tadi. Kita lihat hasilnya. Hasilnya tidak ya, berarti itu artinya tidak ada kecepatan yang di luar jangkauan. Istilahnya masih aman gitu. Oke, datanya kita beralih ke aktivitas 3. Oh ya, dimana sebelumnya ini sudah saya buat latihan dulu ya, jadi sudah ada isinya. Kita hapus dulu untuk kita demokan. Di aktivitas 3 itu kita menentukan apa tadi? Di modul itu menentukan kategori jarak, kategori waktu, kategori hari. Nah, bisa kita lihat. Kita hapus dulu ya. Nah, untuk menentukan kategori jarak tadi itu ada 3, yaitu ada pendek, menengah, dan jauh. Kita lihat yang menjadi range-nya adalah di samping tabel itu jika di bawah 10 km itu masih termasuk jarak yang pendek, dan kalau di bawah 30 km itu termasuk sedang, dan kemudian di atasnya itu sudah termasuk jauh. Nah, kita tulis rumus Excel-nya seperti berikut. Sudah dapat sesuai dengan range yang kita ini tadi ya, dimana kalau jaraknya di antara 10 dan 30 km maka akan ditemukan datanya itu jarak menengah, dan kalau di bawah 10 km itu jaraknya pendek, dan di atas 30 km itu akan jauh. Oke, selanjutnya yang kategori waktu. Kita lihat di kategori waktu itu ada pagi, siang, sore, dan malam. Kita masukkan datanya. Saya sudah uji coba dulu sebelumnya ya, supaya tidak terjadi kesalahan.
Jika terjadi error nantinya itu sangat wajar sekali ya, karena kadang-kadang saya masih harus melihat rumus-rumus Excel dan menyesuaikan error dan tidaknya. Jadi kadang saya sudah mencoba dulu di data lainnya, di kasus lainnya dulu, oh rumus ini benar atau tidak, seperti itu. Sebagai acuannya tetap yang jadi acuannya adalah di 715 ya. Karena data yang kita bandingkan adalah 715 di data tersebut. Ada 4 ya tadi, pagi, siang, sore, dan malam. Kita lihat. Error ternyata ya. Masih error. Dan akhirnya diutak-atik lagi. Kita lihat ada tanda koma atau tidak. Atau kadang-kadang itu setiap komputer, Excel di komputer itu punya kebijakan masing-masing. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma, ada yang pakai tanda petik 1, ada yang pakai tanda petik 2, dan itu sebenarnya sangat mempengaruhi sekali dalam kita menentukan rumus. Jadi tergantung versi Excel-nya juga. Kita lihat dulu. Kita lihat contekan dulu. Oke, set. Saya hapus, saya copy paste dengan yang sudah saya uji coba terlebih dahulu. Oke, dapat hasilnya adalah di aktivitas 3 ini lumayan banyak ya ininya, data-data yang harus kita cari, kategorikan. Kita lihat dulu, kita tarik apakah sama. Oke, sudah keluar dengan 7.15 itu adalah pagi, jam 17.00 adalah sore, jam 18.30 termasuk malam. Oke. Selanjutnya untuk yang hari, dari hari selain hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari kerja, dan ketika memasukkan hari Sabtu dan hari Minggu otomatis dia akan menjadi hari libur. Berarti kita akan menggunakan rumus if or. If or karena kalau tidak hari Sabtu dan hari Minggu, maka keluarkan kategori hari libur atau hari kerja. Oke, kita tarik. Nah, hasilnya sudah terlihat. Oke, kemudian ada kondisi lalu lintas, waktu tempuh, kecepatan yang kita dapatkan dari aktivitas 2, di mana di sini kita mencari lagi yang namanya waktu ideal dalam menit. Kita ingat lagi tadi itu rumusnya menggunakan rumus fisika tentang kecepatan V sama dengan S per T. Jadi ketika kita mencari waktunya itu adalah B2 dibagi dengan J2 kemudian dikali 60. Waktu idealnya ditempuhnya 21,86 menit. Nah, di sini untuk indeks hambatan itu sebenarnya sangat ambigu sekali ya, Bapak Ibu. Karena di indeks hambatan ini tidak ada yang menentukan berapa sih nilai dari indeks hambatan ini. Kan biasanya ada korelasinya ya. Korelasi range antara ini sama ini itu range-nya berapa. Jadi di situ saya kaburkan saja.
Beralih ke aktivitas 4, di mana aktivitas 4 ini kita menghitung waktu tempuh rata-rata per kilometer berdasarkan kategori jarak. Kategori jarak di sini ada pendek, menengah, jauh, kemudian ada lagi jenis jalan, ditambah lagi dengan kategori kondisi lalu lintasnya seperti apa, rendah, sedang, sangat tinggi, gitu ya. Jadi seperti biasa saya udah uji coba dulu sebelumnya, sepertinya. Kita cek terlebih dahulu. Oke, ternyata sepertinya error. Saya coba lagi. Oke. Kita gunakan if error ya. Jadi kalau datanya itu tidak terbaca, maka akan tertulis tidak ada. Kenapa tidak ada? Berarti tidak ada data jalan sangat tinggi. Nah, standar deviasi di sini pakai rumus STDEV, standar deviasi. Sedikit-sedikit kita belajar statistika ya. Data yang kita ambil adalah data dari jarak tempuh rata-rata per kilometer yang ada di samping ya. Berdasarkan jaraknya pendek, menengah, jauh, kita kelompokkan dengan jalan intensitas jalan kota, jalan tol. Oke. Data jauh. Ada 3 data di situ. Kemudian di sampingnya lagi ada kecepatan rata-rata jalan kota, jalan raya, jalan tol. Nah, data yang dipakai itu average di data yang ada di kolom C. Di aktivitas 3. Kita tarik aja datanya. Oke, selanjutnya adalah indeks hambatan. Oke, kita kembali lagi ke indeks hambatan, di mana sepertinya data ini sangat bias sekali, jadi saya tidak meneruskan. Demikian